Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teknik Penulisan Karya Ilmiah dan Langkah-langkah Penulisan Karya Ilmiah. Ya, kami yang beranggotakan Eni Astuti, Salwa Alia Hadia, Widya Purnama, dan Zeti. Baiklah. Teknik penulisan karya tulis ilmiah. Pengertian makalah ilmiah. Makalah ilmiah ini menampilkan analisis berharga di berbagai bidang ilmu dan secara rutin diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Karena itu, karya ilmiah harus mengikuti struktur sekitar naskah ilmiah. Menurut sekitar penulisan ilmiah yang harus diikuti dalam semua aspek, baik dari segi struktur dan isi dan referensi naskah. Nah, terdapat beberapa jenis publikasi ilmiah yang bervariasi menurut disiplin ilmu. Yang pertama, artikel perspektif. Artikel perspektif atau opini di mana seseorang ahli di bidangnya memberikan pendapat atau perspektif tentang beberapa aspek penelitian, alih-alih menawarkan tinjauan penelitian yang komprehensif. Dalam artikel ini, penulis menawarkan pendapat atau perspektif mereka tentang suatu konsep atau beberapa konsep dari penelitian tersebut. Ini sering ditulis oleh peneliti yang lebih berpengalaman dan cenderung pendek, biasanya sekitar 2000 kata. Nah, selanjutnya makalah klinis. Publikasi ini menggambarkan rincian kasus nyata yang melibatkan pasien dan biasanya dipilih untuk publikasi karena mereka menyumbangkan sesuatu untuk pengetahuan yang ada di lapangan. Jenis makalah ini dapat mencakup diskusi tentang gejala, diagnosis, dan pengobatan suatu penyakit atau gangguan. Nah, selanjutnya artikel review. Artikel ulasan penelitian memberikan analisis kritis dan komprehensif dari penelitian yang ada tentang topik tertentu. Contohnya adalah menganalisis tinjauan sistematis dan tinjauan pustaka. Penulisan artikel ini dengan cermat melaporkan penelitian yang ada melalui meringkas dan menganalisis, membandingkan, mengidentifikasi tema umum dan kesenjangan dalam basis pengetahuan, dan memberikan arahan untuk penelitian masa depan. Nah, selanjutnya artikel asli. Artikel asli adalah karya ilmiah paling berharga yang menawarkan sumber literatur akademis paling berharga. Beberapa mentor mungkin menyebutkan sebagai makalah penelitian ilmiah atau sebagai penelitian empiritis. Proyek penelitian empiritis yang dimulai atau berdasarkan pengamatan atau penelitian pengalaman maupun diperiksa atau dibantah dengan observasi atau eksperimen. Data diperoleh dari eksperimen laboratorium atau wawancara lapangan dengan jadwal wawancara atau kuesioner survei. Jenis artikel tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif atau metode campuran. Nah, baik, di sini kita masuk mengapa karya ilmiah itu penting. Nah, di sini ada beberapa mengapa karya ilmiah itu penting. Nah, yang pertama itu altruisme. Ini publikasi ilmiah bertujuan menyebarluaskan dan mengarsipkan kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu berkontribusi melalui kolaborasi dan berbagai pengetahuan secara terbuka. Memberikan kontribusi ilmiah menjadi motivasi dan kepuasan tersendiri bagi peneliti. Nah, yang kedua ini ada kepentingan diri sendiri.
Ini penulis juga termotivasi oleh manfaat pribadi seperti kemajuan, pengetahuan, dan imbalan. Melihat karya digunakan dan dikutip orang lain memberi rasa bangga dan penghargaan bagi penulis tersendiri. Nah, yang ketiga itu ada menyeimbangkan altruisme dan kepentingan diri. Penulis perlu menyeimbangkan antara tujuan-tujuan altruistik dan kepentingan pribadi. Jangan sampai kepentingan pribadi mengalahkan tujuan ilmiah. Tetap patuhi kaidah ilmiah karena karya ilmiah adalah sarana pengujian dan pengajaran ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada struktur dan organisasi artikel ilmiah serta bahasa dan gaya penulisan. Yang pertama yang kita bahas itu struktur dan organisasi artikel ilmiah. Yang pertama itu pendahuluan atau pengantar. Nah, di pendahuluan ini ia menjelaskan topik, tujuan, dan pentingnya penelitian. Yang kedua metode. Metode ini membahas atau menguraikan cara dan langkah penelitian yang dilakukan. Nah, yang ketiga itu hasil dan diskusi. Hasil dan diskusi ini menyajikan temuan penelitian dan membahas maknanya. Yang keempat ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini artinya merangkum hasil utama serta jawaban atas tujuan penelitian. Nah, setelah itu ada bahasa dan gaya penulisan. Yang pertama, gaya ilmiah. Nah, gaya ilmiah ini sebuah gaya tulisan ditentukan oleh 5 hal, yaitu yang pertama itu kebenaran, presentasi, adegan, pameran, pemikiran, dan bahasa. Yang kedua itu menulis dengan gaya ilmiah. Menulis dengan gaya ilmiah artinya itu menulis dengan jelas, logis, dan objektif melalui revisi berulang. Nah, yang ketiga itu akronim. Akronim itu dipakai untuk mempermudah pemahaman, hindari singkatan yang tidak umum. Baik, kita lanjut ke yang D, grafik dan tabel. Yang pertama itu tujuan menggunakan grafik. Tujuan menggunakan grafik yaitu sebagai bentuk komunikasi, angka, atau khususnya tampilan grafis dari data kuantitatif. Secara unik, cocok untuk menyampaikan informasi dari kumpulan data yang kompleks dengan cepat dan efektif. Yang kedua, ada integritas grafik. Seperti halnya setiap aspek penulis sains, integritas memainkan peran kunci dalam merancang dan mengeksekusi gambar dan tabel. Grafik adalah alat yang ampuh untuk berkomunikasi dan seorang harus memiliki untuk mengomunikasikan kebenaran daripada kesalahan. Yang ketiga, tabel. Tabel menyajikan data secara langsung dan lebih diskusi daripada grafis ketika nilai numerik yang dapat dari data yang diperlukan. Yang citasi. Yang pertama, pencarian literatur. Sebuah proyek penelitian baru sering dimulai dengan pencarian literatur untuk memiliki gagasan yang baik sebelum memulai penelitian. Pencairan literatur ini harus diperbaharui selama penelitian, terutama ketika ide-ide baru yang datang. Yang kedua, verifikasi. Hal yang paling umum terjadi pada kutipan adalah sering tidak lengkap atau tidak akurat, dan penulisan yang bertugas memverifikasi keperluan referensi. Yang ketiga, masalah lain dalam sitasi. Masalah lain dalam sitasi ada alasan lain mengapa referensi tertentu tidak memenuhi tujuan yang ditetapkan. Yang pertama, A.
kutipan palsu, yang B kutipan bias, yang C kutipan untuk karya sendiri, yang D tidak memasukkan bukti yang bertentangan. Lanjut yang F, abstrak dan judul. Yang pertama, menulis abstrak. Kesalahan umum dalam menulis abstrak adalah kurang memperhatikannya banyak penulis. Menulis abstrak setelah naskah selesai atau menyalinnya dari pendahuluan, sehingga tidak menarik pembaca. Yang kedua, pemikiran tambahan penting tentang abstrak. Koko Lewis 2018 menjelaskan bahwa abstrak sebaiknya ditulis setelah naskah selesai agar isinya akurat dan konsisten. Menulis abstrak lebih awal berisiko menimbulkan ketidaksesuaian dengan isi makalah. Abstrak terstruktur dapat membantu, namun tergantung pada keterlibatan penulisan, editor, dan pengulas. Yang ketiga, judul. Judul sebaiknya ditulis setelah makalah dan abstrak selesai, agar sesuai dengan isinya. Judul harus mencerminkan tujuan pendekatan penelitian, bukan hasilnya, serta disesuaikan dengan audiens atau jurnal tujuan. Yang keempat, kata kunci. Artikel ketika tidak mungkin dibaca secara lurus kecuali jika muncul relatif tinggi pada daftar hasil mesin pencari umum sains. Yang G, tips diterima editor. Setiap orang yang mengirim naskah untuk tinjauan sejawat atau preview harus ditolak. Ada banyak alasan mengapa sebuah naskah mungkin ditolak, dan pemahaman yang baik tentang alasannya dapat membantu kita memastikan naskah kita memiliki peluang untuk diterima. Yang H, tips memilih jurnal yang tepat. Sebaiknya, proses penulisan dan penerbitan makalah berpusat pada pembaca. Ini memudahkan kita dalam memilih jurnal yang tepat untuk publikasi, karena proses penulisan yang berpusat pada pembaca mengarah ke makalah yang ditulis untuk kebutuhan audiens. Penting untuk memiliki jurnal target dalam pemikiran pada awal proses penulisan. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang memenuhi syarat. Paling tidak, A. Isi kajiannya berada pada lingkup pengetahuan ilmiah. B. Langkah pengerjaannya menggunakan metode atau cara berpikir ilmiah. Dan C. Sosok tampilannya memenuhi persyaratan sebagai suatu tulisan keilmuan. Berikut langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada menentukan tema dan topik. Langkah-langkah menulis karya ilmiah yang pertama, kita harus menentukan tema atau topik. Penentuan topik ini sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, sebab topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya yang kedua ada bagian pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang yang menguraikan masalah, penulisan dalam latar belakang, kemudian dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan penelitian. Pendahuluan pertama-tama harus dimulai dengan pengenalan umum tentang topik, kemudian pindah ke celah khusus yang ingin diatasi oleh penulisan yang dilakukan. Lalu yang ketiga, melakukan telaah pustaka. Melakukan telaah pustaka dengan mencari teori dan materi-materi terkait topik penulisan serta menyusunnya ke dalam tinjauan pustaka. Lalu yang keempat ada bagian metode. Bagian metode karya tulis ilmiah memuat pemecahan masalah, desain, menentukan populasi dan sampel, menyusun instrumen dan cara pengumpulan data.
Lalu yang kelima ada bagian hasil. Dalam bab tentang hasil disarankan agar teks singkat dan objektif tanpa bertele-tele. Di langkah inilah penulis mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. Tujuan dari bagian hasil adalah untuk menggambarkan apa yang diamati tanpa komentar atau diskusi. Yang keenam ada bagian diskusi. Diskusi ini adalah di mana penulis menafsirkan dan menjelaskan pentingnya hasil penulisan karya tulis ilmiah dan bagaimana mereka cocok dengan gambaran yang lebih luas dari apa yang telah diamati dan dilaporkan pada topik yang sama. Yang ketujuh ada menyusun kesimpulan. Paragraf terakhir harus menjadi paragraf ringkasan. Pertama, nyatakan kembali temuan dan kesimpulan utama. Jelaskan setiap kesimpulan secara terpisah. Kedua, tekankan implikasi klinis atau ilmu dasar dari temuan dan kalimat terakhir harus menjelaskan langkah logis berikutnya jika diperlukan. Lalu yang kedelapan ada menulis abstrak. Abstrak merupakan bagian penting dari artikel ilmiah. Setelah judul, selanjutnya abstrak adalah yang paling sering dibaca dan satu-satunya bagian dari artikel yang dibaca atau tersedia. Yang 9, judul. Penulisan judul tetap sederhana, akurat, ringkas, dan hindari penggunaan singkatan. Yang 10, referensi. Semua sumber yang telah digunakan sebagai dasar untuk mempersiapkan hipotesis dan membangun penelitian merupakan tanggung jawab etis dan profesional penulis untuk mendokumentasikan pekerjaan penulis secara memadai dan memberi transparansi penuh dalam mengidentifikasi sumber. Yang ke-11, melakukan diseminasi. Melakukan diseminasi penelitian melalui forum seminar hasil penelitian dan publikasi ilmiah. Misalnya penulis menargetkan menerbitkan di suatu jurnal. Kebijakan redaksional jurnal sasaran juga harus diperhatikan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan metode ilmiah untuk menyampaikan hasil kajian atau penelitian. Penulisannya penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan melatih berpikir kritis. Karya ilmiah harus menggunakan bahasa yang jelas disertai struktur yang lengkap, sitasi yang benar, serta mengikuti langkah-langkah penulisan agar layak dipublikasikan.